Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Andes Mariana, guru mata pelajaran kimia pada SMA Negeri 1 Ciampea, Kabupaten Bogor, Jalan Raya Cibadak KM 15 Ciampea, Bogor. Kali ini kita akan membahas tentang elektrolisis. Elektrolisis terdiri dari dua suku kata, yaitu elektro yang artinya listrik dan lisis yang artinya penguraian. Sehingga elektrolisis itu diartikan sebagai proses penguraian senyawa dengan menggunakan energi listrik. Pada proses elektrolisis terdapat suatu tempat yang dinamakan dengan elektroda. Tempat itu adalah tempat terjadinya reaksi redoks. Reaksi redoks terdiri dari dua reaksi, yaitu reduksi dan oksidasi. Tempat terjadinya reaksi reduksi disebut dengan katode, sedangkan tempat reaksi oksidasi disebut dengan anode. Katode itu juga sering disebut dengan kutub negatif, sedangkan anode itu sering disebut dengan kutub positif. Contoh sebagai bagan elektrolisis, misalkan dalam hal ini adalah elektrolisis larutan CuSO4. Gelas kimia kita sebut sebagai tangki elektrolisis. Kemudian ada dua batang elektroda, itu disebut dengan anoda dan katoda. Anoda itu yang dihubungkan dengan kutub positif baterai atau sumber arus, sedangkan katoda itu yang dihubungkan dengan kutub negatif sumber listrik atau baterai. Dalam larutan, CuSO4 terion menjadi ion positif dan negatif, yaitu CO2+ dan SO4 2- yang nantinya akan tersebar di dalam larutan. Dengan adanya aliran listrik, maka akan terjadi reaksi elektrolisis, yang mana ketentuan reaksi elektrolisis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketentuan pada elektrolisis di katoda. Reaksi di katoda atau reaksi reduksi hanya dipengaruhi oleh jenis kation. Yang pertama, jika kation berasal dari logam aktif, yaitu logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka di katoda akan terjadi reduksi air dengan proses reaksinya, yaitu 2H2O plus 2 elektron menjadi 2 gas H2 dan 2OH-. Tetapi kalau kationnya itu bukan logam aktif, maka kation akan mengalami reduksi dengan ketentuan Lx positif plus X elektron akan menjadi L. Kemudian ketentuan reaksi oksidasi atau yang terjadi pada anode. Nah, ini dipengaruhi oleh jenis anoda dan jenis anion. Jika anoda bersifat inert, yaitu yang termasuk inert adalah karbon, platina, dan emas, maka reaksi dipengaruhi juga oleh jenis anionnya. Nah, anion ada dua macam, yaitu anion yang berasal dari sisa asam oksi. Nah, maka air akan mengalami oksidasi. Reaksi yang terjadi, H2O terurai menjadi O2 dan 4H+ dengan melepaskan 4 elektron. Sedangkan jika anionnya bukan ion sisa asam oksi, maka anion akan mengalami oksidasi dan reaksinya sebagai berikut, yaitu 2X negatif menjadi X2 plus 2 elektron. Berikutnya kalau anodanya bersifat tidak inert,
maka anoda akan mengalami oksidasi dengan ketentuan reaksinya, yaitu L menjadi L X positif plus X elektron. Nah, itu ketentuannya. Sekarang contohnya. Tuliskan reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan berikut. Yang pertama, larutan CuSO4 dengan elektroda karbon. Yang kedua, larutan ZnSO4 dengan elektroda tembaga. Dan yang ketiga, larutan CaCl2 dengan elektroda platina. Yang pertama, larutan CuSO4 dengan elektroda karbon berarti inet. Dalam larutan CuSO4 akan terion menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Sehingga dalam hal ini kationnya berasal dari logam bukan aktif ya, atau logam yang tidak termasuk logam aktif. Sehingga kation akan mengalami reduksi Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan di anoda akan terjadi reaksi 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Karena dalam hal ini anionnya adalah anion sisa asam oksi, yaitu SO4 2-. Dengan eliminasi elektron, maka bisa kita jumlahkan reaksinya. Nah, seperti itu. Maka reaksi keseluruhannya menjadi 2Cu2+ plus 2H2O menjadi 2Cu plus O2 plus 4H+. Sedangkan yang contoh kedua yaitu elektrolisis larutan ZnSO4 dengan elektroda karbon. Elektroda tembaga. Nah, dalam hal ini tembaga termasuk elektroda yang tidak inet. Dalam larutannya ZnSO4 terion menjadi Zn2+ ditambah dengan SO4 2-. Maka di katoda, karena kationnya bukan dari logam aktif, akan mengalami reaksi reduksi, yaitu Zn2+ plus 2 elektron menjadi Zn. Sedangkan di anoda, karena anodanya tidak inet, maka anodanya akan mengalami oksidasi, yaitu Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron, sehingga bisa langsung dijumlahkan reaksinya. Maka akan diperoleh reaksi akhir Zn2+ plus Cu membentuk Zn plus Cu2+. Dan reaksi yang ketiga yaitu elektrolisis larutan CaCl2. Elektrodanya platina, itu berarti inet. Dalam larutan CaCl2 terion menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Nah, dalam hal ini Ca2+ ini tergolongan ke golongan 2A, sehingga termasuk logam aktif. Nah, maka dari itu air yang akan mengalami reduksi dengan persamaan reaksi 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Sedangkan di anoda, karena anionnya adalah anion bukan sisa asam oksi, maka akan mengalami reaksi oksidasi, yaitu 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Karena elektronnya sama, tinggal kita jumlahkan reaksinya sehingga terjadi reaksi keseluruhan 2H2O plus 2Cl- membentuk H2 plus Cl2 plus 2OH-. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang tinggal kita untuk latihan soal. Nah, silahkan soal-soal latihan berikut ini untuk dicoba. Itu.
Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi bahan untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.